Ya, lalu pemirsa seperti apa situasi Jakarta di hari kedua pemberlakuan kembali ganjil genap? Kita langsung bergabung dengan Ramaditya yang saat ini berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Iya, Rama, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini? Iya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa memang saat ini provinsi atau wilayah provinsi DKI Jakarta telah memasuki hari kedua untuk sistem pemberlakuan ganjil genap. Di mana untuk hari kedua ini dari pemantauan kami sejak tadi pagi, yakni sejak awal diterapkannya pukul 06.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dari pemantauan kami, di mana saat ini tanggal 4 Agustus yang merupakan tanggal genap, dari pemantauan kami di lapangan bahwa tadi masih banyak atau ada sedikit mobil dengan plat ganjil yang masih melewati 25 ruas di jalan yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk sistem ganjil genap. Namun hal itu masih jauh berbeda jika dibandingkan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, yakni pada jam terakhir pemberlakuan sistem ganjil genap. Di mana setelah pukul 10 memang tadi dari pantauan kami di lapangan, khususnya di tempat saat ini saya melaporkan, yakni di ruas Sudirman Tamrin, di mana di ruas Sudirman Tamrin sendiri dari pemantauan kami tadi sejak pukul 10 hingga saat ini memang sudah banyak mobil ganjil dengan plat nomor ganjil yang sudah keluar untuk kembali melanjutkan aktivitas, karena untuk pemberlakuan sistem ganjil genap di PSBB transisi di ibu kota saat ini yakni hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dan untuk sore hari baru diterapkan dan diberlakukan yakni pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Di mana diketahui juga untuk saat ini dari petugas yang berjaga di setiap jalan di 25 ruas yang diterapkan untuk pemberlakuan sistem ganjil genap masih akan melakukan tindakan berupa teguran untuk mereka yang melanggar. Yakni bagi mereka yang melanggar sistem ganjil genap ini hanya baru diberikan teguran hingga nanti pada tanggal atau pada hari Kamis 6 Agustus 2020 baru akan diterapkan sanksi hukuman dari petugas. Di mana jika dapat kami informasikan untuk petugas atau untuk sanksi yang akan diberikan oleh petugas nanti sesuai atau mengacu dari pasal atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020, di mana untuk sanksi atau hukuman yang akan diberikan yakni seperti misalnya hukuman pidana, yakni kurungan dengan maksimal 2 bulan atau dengan denda maksimal Rp500.000. Adapun di sistem ganjil genap ini di masa PSBB transisi ini juga diberlakukan yakni adanya pengecualian kepada beberapa kendaraan mobil, yakni untuk ambulans, lalu ada juga yakni kendaraan dinas, lalu ada juga kendaraan yang membawa penyandang disabilitas, lalu ada juga yakni untuk kendaraan atau pemadam kebakaran dan angkutan umum, serta untuk sepeda motor. Di mana diketahui juga untuk pemberlakuan ganjil genap saat ini diberlakukan hanya untuk mobil yang tidak atau yang dikecualikan dalam yang baru saja saya sebutkan. Sementara kembali ke Anda, Rolando. Iya, Rama, sistem ganjil genap untuk kendaraan pribadi kembali diberlakukan di Jakarta. Nah, ini dilakukan untuk menekan pergerakan warga di ibu kota. Jadi apakah benar bahwa Pemprov DKI Jakarta ini betul-betul yakin bahwa penerapan kembali sistem ganjil genap ini bisa mengurangi pergerakan warga di DKI Jakarta? Seperti itu, Rama? Iya, Rolando dan juga pemirsa, mengenai yakin atau tidaknya Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta atau di ibu kota. Sejauh ini Pemprov DKI hanya melakukan upaya terbaiknya, yakni dengan menerapkan ganjil genap ini. Tujuannya semula dari Pemprov DKI sempat menyatakan bahwa dengan adanya sistem ganjil genap ini mereka berharap untuk menekan pergerakan masif dari para warga yang berkegiatan atau keluar menuju pusat kegiatan. Lalu mereka juga berharap meminimalisir adanya kemacetan di beberapa titik di ibu kota yang sejauh ini, di mana diketahui pada PSBB transisi saat ini di ibu kota banyak sekali terjadi kemacetan di beberapa titik lantaran yakni masih bebasnya warga untuk menggunakan kendaraan bermotor, dan mereka masih khawatir dan takut untuk menggunakan atau menaiki
moda transportasi umum seperti yang telah disediakan baik itu KRL ataupun Transjakarta. Adapun dari keterangan Dishub atau Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebelumnya sempat memberikan data bahwa untuk atau hingga saat ini di masa PSBB transisi di mana volume kendaraan di wilayah ibu kota meningkat, yakni 1,47%, dan juga hal itu memang cukup berbeda jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Salah satunya juga dari Dishub juga menjelaskan bahwa saat ini untuk penggunaan moda transportasi umum atau jumlah penumpang moda transportasi umum di PSBB transisi di ibu kota, dari data yang kami peroleh dari Dishub ada meningkat sekitar atau sampai 19,8%, di mana salah satu yang diharapkan dengan adanya pemberlakuan ganjil genap ini dari Dishub ataupun Pemprov DKI Jakarta dan juga di Lantas Polda Metro Jaya, dari para warga diharap untuk bisa bertransisi atau menggunakan moda transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi, karena dinilai sejauh ini memang untuk aktivitas warga di masa PSBB transisi di ibu kota cukup padat dan cukup ramai di setiap jalanan lalu lintas di ibu kota. Lalu dengan adanya ini memang dari pemberlakuan ganjil genap sebelumnya sempat ditanggapi miring atau mendapat kritikan dari salah satu perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, yakni Teguh Nugroho, yang menilai bahwa dengan adanya sistem pemberlakuan ganjil genap ini, ia menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta terlalu tergesa-gesa mengeluarkan penerapan sistem ganjil genap di ibu kota, di mana ia cukup khawatir dengan adanya ganjil genap ini nanti akan muncul klaster baru, yakni klaster transportasi umum. Seperti diketahui sebelumnya, memang sejak kemarin atau sejak awal diberlakukan ganjil genap di ibu kota, yakni Senin 3 Agustus 2020, untuk moda transportasi umum atau jumlah penumpang di moda transportasi umum baik itu KRL dan juga Transjakarta cukup meningkat jika dibandingkan hari-hari sebelumnya di masa PSBB transisi di ibu kota. Rolando. Ya baik, terima kasih Rama atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi rekan Rama Aditya bersama dengan juru kamera Berki Marindo melaporkan langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.